Sobat bengkel dimanapun berada, kali ini akan saya bikin video terkait dengan tutorial gimana caranya masang kampas kopling pada motor VGR. Sebelumnya kita perhatikan juga di sini, ini adalah rumah koplingnya. Kita sebelum pemasangan plat, kita harus lumuri dulu, kasih oli untuk pelumasnya, nah menghindari untuk slip. Kemudian ini platnya, kampas koplingnya serta platnya sudah saya kasih oli untuk pelumas buat lumuran di kampas koplingnya. Kenapa diberi pelumas sebelum perakitan? Itu untuk menghindari supaya tidak terjadinya slip pada kopling ya, pada kampas koplingnya. Nah ini teman-teman, buat sahabat dimanapun berada, di sini di plat motor Vega itu ada yang lain sendiri, cuma satu plat yang lain, yaitu yang mempunyai tonjolan seperti ini. Ada 3 tonjolan. Ini fungsinya, ini digunakan untuk plat pertama setelah kampas kopling dimasukkan di dalam rumah koplingnya. Nah buat teman-teman, apabila di kampas koplingnya ini terdapat merek, itu kita lihatkan dulu mereknya. Tapi kalau misalnya tidak ada merek, itu bebas, ini mau dibolak-balik boleh. Karena ini ada mereknya, maka yang ada mereknya kita lihatkan. Nah, seperti ini teman-teman, yang ada mereknya kita taruh di atas. Nah seperti ini. Nah kita letakkan seperti itu, kampas koplingnya kita letakkan yang pertama. Kemudian yang plat koplingnya, ini platnya ya, ini yang ada tonjolan, ada 3 yang plat berbeda sendiri, ini diletakkan di sini yang pertama ya, diletakkan seperti ini. Ini posisinya yang ada tonjolan ini menghadap ke atas. Nah kalau ini yang pertama ya teman-teman, jangan sampai kebalik. Ini yang pertama. Kemudian kampas kopling yang kedua, ini kita letakkan sama juga, yang ada mereknya menghadap ke atas. Nah teman-teman, yang untuk perhatian aja ya, yang untuk plat koplingnya ini tidak bisa bolak-balik. Ya bisa bolak-balik apabila kita melihat yang pertama tadi, plat pertama itu yang tajam. Ini ada yang tajam dan ada yang tumpul. Makanya ini posisinya tajam menghadap ke atas, makanya yang ini menghadap ke atas yang tajam. Tapi di situ ada semacam coakan, ada tonjolan tadi. Tonjolan tadi jangan ditutupi ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, jadi jangan ditutupin. Oke. Kemudian kita pasang plat yang nomor 3, kampas koplingnya. Yang kampas koplingnya nomor 3. Ini yang ada mereknya tetap di atas. Tetap ditaruh di atas. Nah, seperti ini. Nah, pokoknya yang ada mereknya selalu di atas. Nah, masuk seperti itu. Kemudian plat yang nomor 3 kita letakkan juga sama seperti ini. Nah, ya teman-teman ya, seperti ini. Kemudian kita kampas koplingnya, ini yang nomor 4. Ini yang ada mereknya tetap nongol ke
atas. Oke, masuk sini. Nah teman-teman, di motor Vega R ini ada per. Ini per bekas kecil. Jadi ini masuk sebelum terpasang semua, ini harus diletakkan di sini teman-teman. Nah, ini yang satu masuk sini. Nah, masuk sini ya, masuk sini. Masuk yang tadi ada tonjolannya. Kemudian masuk sini lagi. Pengen cari yang plat yang ada tonjolannya tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. 1, 2, dan 3. Setelah itu baru diberikan yang plat terakhir. Nah, plat terakhir. Nah, plat terakhir ini harus menutup pegasnya. Jadi buat ngunci. Nah, saya letakkan penutup pegasnya di sini dan yang tak kasih yang berlubang. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini. Jadi yang tak kasih yang berlubang. Tadi yang berlubang di sini, yang plat tadi yang ada lubangnya tak taruh sini sejajar semua. Yang terakhir tak taruh di yang ada bekasnya tadi, yang ada tonjolan. Ini untuk ngunci. Setelah itu ini kampas kopling yang terakhir. Yang terakhir ini tetap yang ada mereknya tetap di atas. Oke teman-teman, tetap yang ada mereknya tetap di atas. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsi per kecil tadi. Nah, bisa gerak seperti ini. Setelah semuanya terpasang, kampas koplingnya terpasang, dan ini setut koplingnya. Ini setut koplingnya ada ringnya, ada 3 ya, 3 macam ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada ring yang beda sendiri, yang ada bambunya. Ini dibilang kelahar bambunya lah. Nah, ini letaknya di tengah, di antara per yang sama. Nah, jadi letaknya di sini. Kemudian dimasukkan di sini. Dirakit lagi. Nah, dirakit lagi seperti ini. Kemudian baru kita masukkan di rumahnya, di rumah koplingnya. Seperti ini kita masukkan di rumah koplingnya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita masukkan seperti ini. Oke, kita masukkan seperti ini. Jadi letaknya seperti ini. Setelah itu baru kita tutup. Menutup rumah koplingnya. Sebelum kita tetap kita olesin juga ya, supaya biar tidak terjadi slip. Nah teman-teman, di sini ada titik. Ini tandanya topnya. Nah, ini ada titiknya. Ini kita paskan juga yang ada titiknya di situ. Kelihatan nggak teman-teman? Mana ya? Nah, itu teman-teman. Itu ada tanda titik yang berada di rumah koplingnya. Terangin teman-teman. Nah, itu teman-teman. Kelihatan? Ada tanda titiknya itu. Nah, itu posisinya disamain. Nah, begini. Nah, ini harus satu ketemu titik tadi. Oke teman-teman, setelah itu kita pasang pernya. Setelah semuanya dipastikan baru kita pasang pernya. Kita pasang pernya 4 tadi. Setelah itu baru dikunci.
Kita usahakan dengan teliti, kita pelan-pelan, gak usah buru-buru. Setelah dipastikan sudah sejajar pemasangannya, baru kita kencengin pakai kunci. Ini menggunakan kunci 8 yang ada minus, ada obeng plusnya. Tapi kalau saya selalu memastikan tak kunci seperti ini sendiri sampai benar-benar mentok. Dan itu, oke sahabat bengkel dimanapun berada, ini tutorial gimana caranya masang kampas kopling di motor Vega R. Ini tinggal dikencangkan. Sampai sini tutorial pemasangannya, kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share.